Rahayu, Semeton Bali, warga dan wargi Bali yang saya cintai, saya hormati, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Berjumpa kembali dalam channel kami, Jero Gede Panji, dengan tagline Bali Kini dan Nanti. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengupas dari sudut pandang kami, yaitu Hub Family Office atau Wealth Management Center di Bali. Makhluk apakah itu? Makanan apakah itu? Produk apakah itu? Kita akan bahas selanjutnya. Para pemirsa, semoga apa yang akan saya sampaikan berikutnya adalah sesuatu yang bisa kita sebagai warga Bali khususnya menyadari bahwa Bali sekarang sedang bergerak, sedang dinamis menuju masa depannya. Baik, saya akan mulai. Apa itu Family Office Business? Dengan kedudukan sebagai hub, saya akan bahas tentang pengertian hub terlebih dahulu. Hub adalah pusat koneksi segala jaringan, di mana kalau ada kata Bali, berarti Bali akan menjadi pusat segala jaringan mengenai topik yang akan kita bahas ini, yaitu Family Office Business. Kemudian lokasinya di Bali, dan saya dengar yang keduanya ada di IKN. Kemudian fokus pada penjelasan tentang Family Office Business itu ada tax havens atau semacam insentif terhadap pajak. Makin jauh kita akan kupas tuntas. Inisiator daripada Family Office Business ini adalah seorang Menko Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga seorang anggota kabinet, yaitu Bapak Sandiaga Uno, Menparekraf, Menteri Kepariwisata Ekonomi Kreatif. Lalu kemudian apa sebetulnya Family Office Business tersebut? Family Office Business adalah satu entitas di mana institusi, sebuah tempat, lokasi di mana kalau kaitannya dengan Bali adalah Bali akan diproyeksikan menjadi tempat berdirinya markas atau hub dari kegiatan-kegiatan family home office business, maksudnya family office business, atau sebetulnya lebih tepat disebut wealth management consultant. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kantor. Bentuknya adalah gedung-gedung. Bisa satu, bisa dua. Ada yang single office business, family office business, ada yang multi office business. Perlu diketahui, saya garis bawahi, saat ini pemerintah sedang menggodok seluruh regulasi, peraturan, ketentuan yang terkait dengan family office business tersebut. Inisiatornya sudah saya sebutkan tadi, beliau yang terhormat Bapak Menteri Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata kita, yang sangat saya hormati juga. Lalu kemudian di satu sisi dalam satu kabinet, sama-sama menteri juga, hal ini mendapat tanggapan yang beragam. Antara lain ada dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Beliau berharap bahwa
perlu kehati-hatian, perlu persiapan yang matang, baik itu dari segi infrastruktur, jaringan, kesiapan mentalitas, kesiapan segala hal menyangkut masalah industri keuangan sebelum menetapkan Bali menjadi hub dari Family Office Business atau Wealth Management Center. Kita kembali kepada pengertiannya. Oh ya, satu lagi yang sedikit agak berbeda pendapat dengan kedua para inisiator, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Sandiaga Uno, yaitu Bapak Suharto Manoarfa. Beliau adalah Menteri Negara, Ketua Bappenas, Badan Perencanaan dan Pengawasan Nasional Republik Indonesia, dan seorang pemerhati yang bernama Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur CELIOS, Center of Economic and Law Study. Beliau sama-sama, ketiganya, baik Ibu Sri Mulyani, Pak Suharto Manoarfa, Bima Yudhistira, sama-sama menekankan perlunya kehati-hatian. Kenapa harus hati-hati? Ya, ini satu kabinet, tetapi ada dua pendapat yang tidak kontradiktif, tetapi sama-sama memberikan gambaran bahwa baik-baik dulu, kita kaji dulu, matangkan dulu, baik dari segi infrastruktur, dari segi kesiapan warga untuk menerima, karena ini sekali lagi, ini di Bali. Kami dari channel Jero Gede Panji khusus menyoroti Bali. Sekali lagi, Bali. Kenapa mesti di Bali? Kenapa tidak memilih tempat yang lain? Indonesia ini luas, 34 provinsi. Kenapa mesti Bali dan IKN? Tapi penekanan yang pertama dan dalam waktu dekat ini adalah Bali. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang nanti akan dilakukan oleh hub Family Office Business ini? Antara lain disebutkan bahwa kegiatan ini akan menampung kekayaan-kekayaan para Crazy Rich dunia. Sekali lagi, para Crazy Rich dunia. Bukan institusi, bukan perusahaan, tetapi family, sifatnya private. Bali akan menjadi tempat berkumpulnya uang-uang, berkumpulnya kapital, berkumpulnya dana-dana dari seluruh dunia. Dan ditunjuk Bali untuk menjadi tempatnya. Nanti kita bicarakan bagaimana bentuknya, karena sekarang masih digodok aturannya. Undang-undangnya, ketentuan-ketentuan yuridisnya sedang digodok di pusat. Hari ini sedang digodok. Dan saya belum pernah mendengar ada perkembangan terakhir tentang itu. Tetapi Menteri Menko Marinvest dan Menteri Kepariwisataan kita, beliau mengatakan hal ini pada sekitar bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Kalau tidak salah, saat diselenggarakannya konferensi World Water Forum di Nusa Dua. Mungkin pemirsa masih ada yang ingat tentang itu. Di dalam kegiatan itu apa saja yang terjadi? Satu, itu pengelolaan. Pengelolaan uang-uang atau dana investasi tersebut. Yang kedua, di situ ada penyaluran dana tersebut. Pengolahan secara manajerial yang ketiga. Ada pengawasan. Ada perhitungan-perhitungan untung rugi. Ada perhitungan-perhitungan terhadap probability tentang investasi. Untuk apa? Di mana? Karena menuju Bali, karena fokus pada Bali, bukan berarti mungkin sekali lagi, mungkin Bali hanya menjadi tempat untuk berkumpulnya para kaum Crazy Rich ini untuk ditempatkan uangnya di Bali. Lalu pertanyaan, kenapa mesti Bali?
saya belum mendapat penjelasan yang lebih intens dari seorang Bapak Sandiaga Uno, Menteri. Beliau menjelaskan bahwa Bali dipilih satu semata-mata karena ekosistem kepariwisataan Bali telah ada, telah eksis puluhan tahun, dan dianggap oleh beliau Bali tepat. Itu kata Bali. Lalu negara-negara mana saja yang telah melakukannya? Dan negara-negara mana yang telah sukses? Karena ini hal baru bagi Indonesia. Bagi saya dan bagi pemirsa, saya yakin ini hal baru. Negara-negara yang telah melakukannya adalah negara tetangga kita, negara kota tetangga kita terdekat, yaitu satu Singapura. Yang kedua lebih jauh lagi, Hong Kong. Kemudian ada Dubai agak jauh sedikit. Kemudian di Eropa ada London. Kota-kota yang saya sebutkan tadi itu, mereka telah memulai dan merintis bisnis ini sejak tahun 2010, 2015, dan lain sebagainya. Dan mereka sekarang sedang berjalan dan merunning bisnis ini. Perlu saya sampaikan bahwa di kawasan Asia Pasifik, Singapura, Hong Kong, Dubai adalah tempat yang paling sukses sebagai penyelenggara. Ada tempat hub family office business, wealth management consultant, dan wealth management center. Ketiga kota tersebut di Asia Pasifik sangat sukses menyimpan harta kekayaan top 10 di dunia. Orang-orang kaya dengan net wealth worth sebesar mungkin ratusan miliar dolar. Sekali lagi saya tekankan, orang. Jadi bukan lembaga keuangan, orang. Saya lanjutkan. Lalu kemudian negara mana lagi yang juga melaksanakan berfungsi sebagai hub? Australia ada, pernah. Portugal ada, pernah. Hawaii, salah satu negara bagian Amerika yang ada di Lautan Pasifik, ada, pernah. Kenapa saya sebutkan pernah? Karena hari ini mereka sudah menghentikannya. Saudara-saudara, tentu ada alasan kenapa mereka menghentikannya. Kita akan bahas selanjutnya. Lalu faktor-faktor apa yang bisa mendukung terselenggaranya family office business ini di sebuah negara? Yang paling krusial di sini adalah satu, law enforcement tentang industri keuangan. Jadi persoalan hukum, perlindungan hak, perlindungan aset, perlindungan kekayaan yang berlaku sama, yang berlaku kompetitif, memberikan jaminan perlindungan, memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan sustainability-nya satu ukuran hukum, satu produk hukum di negara tersebut. Itu sebagai persyaratan. Yang kedua, persyaratan yang kedua adalah sebetulnya bukan persyaratan ansih ya. Ini sebuah keadaan. Karena banyak yang belum memenuhi persyaratan tersebut, tapi mencoba untuk menjadi gitu. Akhirnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Pendapatan per kapita dari negara tersebut wajib, menurut saya, harus di atas rata-rata ketentuan dari World Bank. Ini tidak mudah bagi kami. Ini tidak mudah bagi Bali. Kenapa? Mengingat Bali pendapatan per kapitanya hanya $4.500 per tahun. Bandingkan negara-negara yang sukses tadi yang saya sampaikan. Saya mendapat catatan bahwa Singapura pendapatan per kapitanya per tahun, jadi warga Singapura rata-rata per tahun mendapatkan pendapatan mereka
net worth-nya 67.058 US dollar. Hong Kong 64.431 dolar per tahun. Dubai 51.456 dolar setahun. Sementara Bali kira-kira ada di kisaran berapa pendapatan per kapita warga Bali? Saudara, saudari yang budiman, warga Bali yang saya hormati, cukup mencengangkan. Pendapatan per kapita warga Bali hanya 4.153 dolar per tahun. Bandingkan dengan 3 negara yang saya sebut tadi. Dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan Dubai. Mereka belasan kali bahkan puluhan kali dari pendapatan kita sebagai warga Bali. Bagaimana? Semoga mulai memahami apa jalan pikiran saya tentang makhluk yang bernama Hub Family Office Business atau Wealth Management Center. Bali akan jadi hub, pusat ikatan segala koneksi, kolaborasi. Nanti kita bahas berikutnya. Selanjutnya, usulan-usulan ini adalah: pertama, bila Bali diharapkan mampu dijadikan tempat untuk menampung uangnya Crazy Rich untuk dioperasikan di Bali, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tata cara manajemen penyaluran industri keuangan yang bagus, tentu memerlukan sumber daya manusia yang bisa mengelola dan bisa mengolah manajemen mereka, uang-uang mereka. Bentuknya seperti apa? Kerjasamakah? Dalam bentuk bankkah? Jelas bukan perbankan. Dan yang lebih menjadi fokus saya adalah mereka mendapatkan tax haven holiday. Kemanjaan pajak, kata Pak Luhut, 0%. Namun, kata Pak Luhut, kalau mereka berinvestasi, investasinya lah yang akan dikenai pajak. Boleh, tidak masalah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin bahwa uang-uang tersebut akan diinvestasikan ke dalam bentuk-bentuk pembangunan, misalnya di sektor real, dipakai untuk membangun proyek-proyek sektor real. Bagaimana kalau uang-uang tersebut mereka pakai untuk memborong semua properti yang ada di Bali, yang kalau dibandingkan harga properti di Bali dengan di Singapura, dengan di Hong Kong, di Dubai, itu bumi dan langit. Itu dari segi harga properti. Dan apa akibatnya terhadap masyarakat Bali? Jujur saya ingin katakan bahwa Bali butuh investasi. Apakah investasi itu sama dengan orang-orang kaya yang akan menempatkan uangnya di Bali? Apakah investasi itu sama dengan ketika ada uang cash di Bali nanti milik orang-orang kaya akan dipakai untuk membangun Bali? Bagaimana kalau mereka hanya membangun di Bali? Perhatikan lagi sekali. Bila mereka memakai uang itu untuk investasi membangun Bali, it's okay. Bagaimana kalau mereka hanya membangun di Bali? Warga Bali akan mengalami krisis properti. Ini dirasakan halnya yang sama, di mana family office business juga menghadapi kegagalan dan bahkan
Sekali lagi saya sampaikan kepada warga dan wargi Bali yang saya hormati. Australia menghentikan, membatasi, dan bahkan menerapkan sistem pajak kembali dengan ketat yang namanya Family Office Business. Setelah 10.000 warga dari RRC bedol desa ke Australia memborong ribuan hektar kebun jagung, kebun anggur, kebun segalanya, apel dan sebagainya. Pemerintah Australia menjadi khawatir. Banyak aset-aset properti berupa perkebunan milik warga Australia yang diborong oleh mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, tahun 2018 yang lalu, mereka mulai 2015, hanya 3 tahun, mereka hentikan. Kemudian ada negara Portugal, 2018 juga dihentikan karena terjadi krisis properti di negara tersebut. Hawaii pun demikian. Honolulu, Hawaii ibu kotanya, juga menghentikan setelah terjadi krisis properti. Menerima investasi bukan hal yang haram, asal dengan benar tersalur kepada kebutuhan ya, bukan keinginan. Kebutuhan akan investasi sebuah wilayah, baik itu infrastruktur, suprastruktur, sektor real, sektor properti, maupun sektor-sektor lainnya. Sudahkah aturan-aturan jasa keuangan atau industri keuangan kita di negeri ini cukup straight? Mampukah mereka menahan untuk tidak menjual aset properti mereka ketika ada uang? Indonesia sudah memiliki aturannya, sudah memiliki lembaganya, namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada aturan yang jelas, tata caranya yang jelas, diatur semuanya di dalam institusi di bawah undang-undang. Sedangkan Family Office Business, makhluk baru ini, hari ini sedang digodok oleh timnya. Ada pertemuan yang menarik di seputaran kabinet yang melibatkan presiden dalam merancang ini, atas inisiasi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Sandiaga Uno. Menurut informasi saya akan tayangkan nanti dalam bentuk caption. Presiden sudah memberikan persetujuan secara lisan. Dan oleh sebab itu, atas inisiatif kedua menteri tersebut, beliau mengadakan rapat di istana bertemu dengan presiden. Yang pada saat itu, kedua menteri yang sedikit, bukan kontra, tapi sedikit, tolong hati-hati dulu, mari kita kaji dulu, mari kita matangkan dulu. Nah, Ibu Sri Mulyani, Bapak Suharto Monoarfa, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, tidak hadir. Why? Who knows? Siapkah warga Bali? Terutama, saya akan tekankan, siapkah Anda untuk tidak menjual aset Anda? Mari kita bayangkan. Mari kita lihat keadaan sekarang. Lihat Canggu. Lihat Kuta Selatan. Jimbaran. Bertebaran villa, bertebaran objek-objek sarana pariwisata di sana. Siapakah pemiliknya? Berapa persen manfaat yang didapatkan oleh warga kita di sana?
Sekali lagi, saya tidak menentang investasi, namun caranya. Saat ini, aturannya ada mengenai investasi. Jujur, berapa orang warga Bali, oknum-oknum warga Bali yang hanya dimanfaatkan namanya sebagai nomini istilah notaris mereka. Dan tidak jarang berakhir di pengadilan dalam kasus keperdataan. Silakan lihat. Calon bupati, wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur. Adakah yang membicarakan hal ini? Saudara, semeton tiang saniwang yang tiang, kenapa kita tidak peduli pada Bali? Kenapa kita tidak fokus pada intensifikasi hal-hal yang telah ada? Tiba-tiba nanti kaget datang jedug peraturan. Tahun 95 ke atas. Bak cendawan di musim hujan, apa ya? Kantor notaris penuh. Setiap hari berisi orang transaksi jual tanah. Pantai-pantai semua tercover. Dibeli oleh para konglomerat istilahnya pada waktu itu. Kalau sekarang Galaxy Ridge. Dulu istilahnya konglomerat. Yang notabene semua dari Jakarta. Grup-grup properti besar memborong pantai A, memborong pantai B, memborong lokasi ini, lokasi itu. Memang muncul banyak orang kaya baru. Tapi karena jual tanah, jual properti leluhur mereka. Pelan namun pasti, nuansa agro, nuansa pertanian Bali berubah menjadi kumpulan beton dalam bentuk villa, cottage, hotel. Pelanggaran-pelanggaran jalur hijau, pelanggaran-pelanggaran tata ruang mulai terjadi pada saat itu. Sekali lagi, para pemirsa, internet adalah salah satu alat pendukung media, sehingga menyebabkan kita bisa tahu pada saat itu juga secara streaming apa yang akan terjadi, baik itu melalui peraturan, peristiwa, berita. Khusus tentang Bali, saya ingin menggarisbawahi bahwa, dan saya tidak menghimbau terus terang, saya tidak punya kapasitas menghimbau, saya hanya rakyat biasa. Tidak ngehkah Anda semuanya? Tidak khawatirkah Anda semuanya? Setelah melihat perkembangan industri keuangan khususnya di properti pariwisata yang terjadi belakangan ini, mulai dari satu kesesakan. Bali dikenal warganya memiliki kearifan kognitif dan kearifan emosional. Bali banyak memiliki putra-putra terbaik yang mengerti tentang budaya, tentang pengetahuan, tentang industri keuangan, perbankan,
Ayo, dia mohon, bersuaralah Anda. Karena family office business ini, walaupun kelihatannya itu sebuah peluang, juga bisa sebagai sebuah lubang. Lubang yang akan menjerumuskan Bali benar-benar terjerumus dan tidak akan bangkit lagi bila kita tidak ngeh, tidak jengah, tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perundangan yang akan ditetapkan terhadap daerah kita. Sekali lagi, hingga detik ini belum satu patah kata pun, belum satu potong kalimat pun keluar dari para intelektual Bali, para petinggi Bali, baik di eksekutif maupun di legislatif dan di yudikatif. Semoga tidak hanya saya pribadi yang ngeh tentang hal ini. Saya berharap generasi muda, warga dan wargi Bali, pahami, resapi, terlibatlah, bersuaralah, tanyakan kepada pusat. Kalau sekarang peraturannya dibuat oleh pusat, tanyakan kepada mereka. Bali dapat apa dengan adanya Family Office Business atau Wealth Management Consultant Center Hub ini? Lantanglah Anda bersuara di media. Lantanglah Anda berpikir, berucap, tanyakan. Orang Bali akan jadi apanya di dalam organisasi tersebut? Sudahkah pusat menyiapkan warga Bali untuk hal ini? Pendapatan per kapita baru 4.500, sekitar 60 sekian juta. Mampukah kita bersaing dengan Singapura yang pendapatannya belasan kali dari kami? Dari kita maksudnya orang Bali. Kenapa memilih Bali? Kenapa bukan daerah yang lain? Bali ini kecil, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Hanya 5.118 km persegi. Luasnya 7 kali Singapura. Satu-satunya modal mesin ekonomi Bali adalah pariwisatanya. Bukan pariwisata siapa? Pariwisatanya. Nyanya itu siapa? Ya orang Bali. Budaya Bali hanya ditunjang oleh manusia Bali. Bentuk kebudayaan Bali adalah gambaran muka saya, muka Anda semua yang orang Bali yang saya hormati. Karya-karya arsitektural, konsep-konsep seperti Parayangan, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, itu yang menjelma, itu yang terimplementasi di dalam bentuk budaya. Yang jadi modal mesin pemutar industri, pemutar ekonomi yang bernama pariwisata. Jutaan orang telah diangkut oleh mesin yang bernama industri pariwisata ini. Tidak saja manusia Bali, juga warga-warga lain yang berasal dari bukan Bali, dari sekitar dan bahkan dari luar negeri. Saya punya ide. Saya tidak hanya melakukan kritik, tetapi saya punya ide. Semoga ini didengar oleh para pengambil keputusan.
Budaya kami, orang Bali, telah dikapitalisasi, dirubah menjadi industri pariwisata. Demikian pula yang lain-lain, agama, keyakinan, upacara, hal-hal unik, dan lain sebagainya. Semua telah terkapitalisasi. Gunung, hutan, sungai, sawah, parahyangan, semua telah dikapitalisasi menjadi mesin industri yang namanya pariwisata, yang menghasilkan ratusan triliun devisa. Saya ingin bertanya, berapa harga kapitalisasi itu untuk kami, warga Bali? Kemudahan-kemudahan apa secara finansial kami dapatkan dari kapitalisasi budaya kami? Apakah kami beli bahan bakar harganya dapat diskon? Apakah ketika kami beli beras dapat diskon? Apakah kehidupan masyarakat Bali secara general lebih mudah, lebih murah? Dan konsep-konsep kami memelihara alam yang bisa memberikan kontribusi jelas ratusan triliun tiap tahun kepada pusat. So what untuk kami? Dengan menjadikannya menjadi pelayan di hotel, tukang kebun di hotel, atau di villa-villa, atau di objek-objek wisata yang semuanya dikapitalisasi oleh para kapitalis? Apakah itu sepadan? Sepadankah pengorbanan-pengorbanan kami selama ratusan tahun sebelum negeri ini berdiri dengan yang ada sekarang? Ada ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan warga lain selain Bali mengais rezeki di Bali. Kami tidak pernah persoalkan. Silahkan. Warga Bali tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Silahkan cari rezeki dengan baik. Saudara kami satu bangsa, satu tanah air. Kami welcome. Saya tidak menentang investasi karena saya tahu Bali butuh investasi. Bali tidak butuh investor. Bali butuh investasi. Titik. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa dalam channel Jero Gede Panji berikutnya. Rahayu, rahayu. Salam sehat, salam sejahtera.